Halo sahabat tani dimanapun berada, selamat datang di channel Delo Vlogs. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat-sehat selalu ya dimanapun berada pada saat ini. Oke teman-teman, video kita kali ini saya membahas tentang fungsi daripada M4. Nah teman-teman, barangkali selama ini ya mungkin sebatas tahu saja atau belum pernah tahu rahasia atau fungsi daripada M4 yang sebenarnya, selain fungsi yang teman-teman tahu saat ini. Nah, ini biasanya yang kita gunakan yaitu M4, dan teman-teman pasti ini tidak asing lagi bagi penglihatan teman-teman ya. Sering teman-teman lihat ya di swalayan-swalayan toko-toko pertanian ya. Ini sering dijual dan teman-teman pasti sudah menggunakannya juga untuk membuat pupuk kompos. Nah, selain pupuk kompos teman-teman, jadi rahasia untuk tanaman supaya subur, teman-teman pasti belum tahu juga ya teman-teman. Ini fungsinya selain untuk menjadi fermentasi apa saja ya teman-teman. Nah, di sini saya akan mengasih tahu kepada teman-teman fungsi M4 sebenarnya bukan hanya untuk fermentasi pada bakteri ya, para bakteri pembusukan misalnya untuk pembuatan kompos ya, supaya cepat pembusukan pada bahan-bahan tersebut, atau untuk memperbaiki unsur tanah. Nah, di sini juga teman-teman yang belum tahu bahwasannya M4 ini bisa jadi pupuk teman-teman. Nah, mungkin bisa teman-teman tahu bahwasanya ini fungsinya bisa jadi pupuk, namun teman-teman belum tahu rahasianya bagaimana cara menjadikannya supaya bisa jadi pupuk. Nah, ini bisa kita kocor teman-teman. Nah, bisa kita kocor kepada tanaman. Nah, ada beberapa jenis atau cara yang saya kasih tahu kepada teman-teman. Yang pertama-tama, jika teman-teman menggunakan M4 ini, lakukan pada saat penyempurnaan atau penyediaan media tanah ya. Contohnya, teman-teman membuat sebuah bedengan ya, misalnya banyak teman-teman. Nah, biasanya teman-teman menggunakan pupuk. Nah, menggunakan pupuk misalnya kompos atau pupuk organik atau dari binatang, atau misalnya teman-teman menggunakan pupuk anorganik seperti pupuk KCL atau Yarabia kompleks dan pupuk urea dan lain sebagainya. Teman-teman taburkan di bendengan misalnya. Nah, teman-teman bisa juga menggunakan ini. Nah, ini lebih efektif dan efisien. Kenapa saya bilang? Karena ini alami teman-teman, tidak merusak tanaman dan tidak merusak tanah ya, tidak merusak tanah, dan tanaman selain juga subur, tahan terhadap penyakit. Nah, caranya yaitu sebelum teman-teman memberikan mulsa atau menanam ya, silakan teman-teman siram dulu menggunakan M4. Nah, jika teman-teman menggunakan mulsa misalnya, jadi sebelum teman-teman tutup, silakan siram menggunakan M4. Nah, menggunakan M4 ini silakan teman-teman ukur ya sesuai liternya ya teman-teman. Nah, jadi campurkan dengan air. Nah, itu rahasia yang belum teman-teman tahu. Nah, kemudian misalnya teman-teman juga sudah kian memasang mulsa, tidak memasang ini. Nah, teman-teman bisa melakukan susulan teman-teman. Misalnya teman-teman sudah menanam cabai. Jadi umur cabai tersebut usahakan mencapai 21 hari setelah tanam ya. 21 hari HST istilah dalam pertanian ya, hari setelah tanam. Jadi teman-teman bisa setelah itu ya, jangan sebelum, karena ini kita meminimalisir kendala-kendala yang terjadi ya. Karena itu kalau sudah umur 21 tahun atau 3 minggu, 21 hari atau 3 minggu, itu dinamakan tanaman sudah mulai kuat ya. Jadi posisinya di sini silakan teman-teman kocor ya. Nah, ini kocor ya teman-teman ya.
campurkan ke dalam 1 liter air dengan perbandingan 1 cup ini ya teman-teman ya. Lebih bagus, banyak juga lebih bagus ya. Jadi maksudnya perbandingannya tidak menentu ya, yang ada ukurannya yang dipastikan bahwasanya ini harus perbandingannya. Jadi lebih banyak M4 dikasih daripada air itu lebih bagus ya. Karena itu juga tergantung pada stok ya, stok teman-teman. Isi kantong maksud saya ya, jangan serius sekali ya teman-teman. Isi kantongmu itu yang memberikan sesuatu bisa kamu maksimalkan ke tanaman teman-teman. Jadi jika teman-teman menggunakan ini lebih top ya, lakukan secara kocor. Jadi hemat biaya teman-teman, karena kalau kita membeli pupuk yang kayak pupuk anorganik seperti pupuk urea atau KCL atau pupuk lain-lain sebagainya, ini lebih hemat karena ini murah ya teman-teman, paling 20.000 satu botol ini ya teman-teman. Misalnya di tempat lain misalnya 24.000, bisa juga 30.000 ya, tergantung pasaran ya teman-teman. Tidak ada patokan harga karena di suatu tempat-tempat tersebut pasti beda-beda harga. Nah paling minimal ya 20.000 ya. Jadi ini hemat teman-teman, satu botol ini bisa mendapatkan banyak ya, karena ini 1 liter ya, 1 liter ini 1 liter M4. Nah itu rahasia teman-teman, dan dijamin lah tanaman teman-teman subur, dan kemudian tanaman bukan hanya subur, tahan terhadap penyakit ya, dijamin itu teman-teman. Nah inilah rahasia yang tidak pernah dikasih tahu oleh petani. Kadangkala itu mungkin ya tidak terbiang diingatannya, atau mungkin memang sengaja dirahasiakan ya. Itulah di sini saya selalu memberitahu kepada teman-teman supaya teman-teman bisa bertanam dengan baik, dan bukan hanya saya, jadi sama-sama teman-teman buktikan ya. Saya sudah membuktikan dan ini memang manjur ya, ini memang manjur, supaya teman-teman bisa melakukannya dan bisa memaksimalkan hasil panen teman-teman ke depannya. Oke teman-teman, seperti itu rahasia yang saya sampaikan di lewat video ini. Semoga teman-teman mengambil manfaatnya, dan misalnya teman-teman menemukan hal yang baru, silakan teman-teman dikabari juga teman-teman yang lainnya. Kenapa? Semoga masyarakat petani Indonesia ya bisa lebih maju ke depannya. Oke teman-teman, demikian video kita kali ini. Sampai jumpa kembali di video-video saya selanjutnya.